Oke rekan-rekan, kita lanjutkan kembali. Nah, kali ini saya lanjutkan contoh soal penerapan hukum Kirchhoff pada pada rangkaian yang mengandung dua loop ya. Jadi ini saya scroll dulu. Nah, ini dia. Contoh soal, tentukan kuat arus yang melalui setiap cabang. Jadi ditanya berapa kuat arus yang melalui cabang pertama, cabang kedua, dan cabang ketiga. Jadi di sini ada 3 cabang. Ini cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga. Jadi seperti itu ya. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan itu adalah menentukan yang mana loop 1, yang mana loop 2 ya. Nah, jadi saya gambar dulu loopnya. Jadi ini loopnya. Nah, ini ke sana ya. Kemudian yang ini ya bisa ke sini. Jadi bebas ya menentukan loopnya. Nah, kemudian kita tentukan juga arah arus listriknya, jangan lupa ya. Jadi di sini arah arus listriknya saya buat ke sini. Jadi sini 7 volt, otomatis ke sini ya. Ini saya kasih nama dulu I1. Yang ini I2. Jadi anggaplah misalnya lanjut ke sini ya. I2. Yang ini ke bawah. Nah, I3. Jadi nanti arus listrik I2 ke sini, I3 melewati ini, ya, jadi I3-nya melewati ini. Setelah itu ke sini ya, bergabung. Nah, di sini ada titik percabangan. Jadi pada titik percabangan berlaku hukum pertama Kirchhoff. Nah, sekarang kita mulai ya. Jadi yang pertama kita lakukan, kita menuliskan hukum. Jadi hukum pertama Kirchhoff. Nah, di sini ada hukum pertama Kirchhoff. I1, ya saya tulis I1 sama dengan I2 ditambah I3. Nah ini persamaan 1 misalnya. Oke, ini sekedar pengingat saja ya. Kemudian kita tuliskan kembali hukum kedua Kirchhoff. Nah, hukum kedua Kirchhoff. Nah, di sini karena ada dua loop, jadi saya harus meninjau satu demi satu. Jadi loop pertama. Nah, di sini kita mulai bergerak. Jadi kita menganggap diri kita bergerak dari loop ini ya. Ketemu min 7. Jadi min 7. Setelah itu ketemu 2 dan I1. Loop searah dengan arus. Jadi plus 2I1. Setelah itu ke sini ketemu negatif 6. Jadi ikuti ya, di sini kita di sini loopnya min 6, ini negatif ya. Min 6. Setelah itu pas di sini ke bawah 6 kali I3 ya. Ditambah, jadi tambah karena loop searah dengan arus. Tambah 6 I3. Nah, kembali ke tempat semula sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, ini sederhanakan dulu. Nanti biar bisa kita simpan. Nah, ini I-nya I1 ya, tadi lupa ya. I1, ini I1. Jadi 2I1 ditambah 6I3. Nah, ini ya. Setelah itu minus 7, minus 6, jadinya minus 13. Minus 13, saya pindahkan ke sisi yang lain, jadinya 13. Nah, ini persamaan 2. Nah, sebenarnya saya menambahkan 13 di ruas kiri dan 13 di ruas kanan. Jadinya seperti ini ya, seperti kita memindahkan ke ruas kanan, seperti itu. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan kedua. Setelah itu kita tinjau loop kedua. Jadi ini loop 1 ya. Loop 1, ini loop kedua.
Jadi loop 2. Nah, loop 2 kita mengikuti arah loop. Kita bergeraknya ke sana ya. Jadi di sini kita tabrakan dengan arusnya, maka saya harus tulis minus 3 kali I2. Jadi I yang di sini adalah I2 ya. I2 dikalikan dengan 3 ohm ya ini. Dan kita menabraknya ya. Negatif di sini. Setelah itu minus 6 volt. Habis itu bergerak ke sini minus 6 volt lagi. Minus 6 volt. Setelah itu di sini. Ini sama-sama ke bawah ya. Plus 6 kali I3. Nah, kembali ke tempat semula sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan penulisannya dulu. Minus 3, ini minus 3 ya. I2 ditambah 6 I3 sama dengan minus 6 hasilnya minus 12. Saya pindahkan ke ruas sebelah kanan jadinya 12. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Kita bagi 3 ya. Biar berurusan dengan angka kecil. Nah, saya bagi 3. Min I2 ditambah bagi 3 ya. 2 I3 saya bagi 3 menjadi 4. Nah, ini persamaan 3. Persamaan 1, 2, dan 3 kita akan selesaikan bisa dengan cara matriks, bisa juga dengan substitusi dan eliminasi. Nah, kita gunakan cara substitusi dan eliminasi. Oke. Jadi saya scroll sedikit. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan, kita harus mensubstitusi persamaan 1 ini ke persamaan 2 atau 3. Jadi karena di sini I1, jadi saya mengganti I1 yang ada di persamaan 2. Jadi saya ganti ya. Kita bisa menggantinya di tempat lain. Jadi saya list dulu persamaannya. Oke. Persamaan 1 tadi adalah I1 sama dengan I2 tambah I3. Persamaan yang ini 2I1 ditambah 6 I3 sama dengan 13. Setelah itu persamaan yang lagi satu itu adalah minus I2 ditambah 2I3 sama dengan 4. Nah, ini persamaan 1, persamaan 2, ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Jadi kita akan menyelesaikan. Jadi langkahnya adalah substitusi ya. Substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, hasilnya kalau saya substitusi 2, setelah itu nah I1-nya saya ganti. I1-nya yang ini saya ganti ya ke sini ya. I2 ditambah I3. Jadi kenapa demikian? Jadi I1 yang ini saya ganti dengan yang di atasnya yang ini ya. Jadi ini nanti masuk ke sini. Oke, ditambah 6I3 sama dengan 13. Nah, ini hasilnya adalah 2I2. Jadi ini dikalikan seperti ini ya. Nah, ditambah 2I3 tambah 6I3 sama dengan 13. Setelah itu ini ada sama variabelnya I3 dan I3 jadinya 8 ya. Jadi 2I2
ditambah 8I3 sama dengan 13. Kemudian ini sudah sama, ini ada I2, ini ada I3, ini ada I2 dan I3. Kita bisa eliminasi ya. Ini anggap persamaan 4 namanya. Eliminasi 4 dan 3. Jadi saya eliminasi 4 dan 3. Persamaan 4 adalah yang ini. 2I2 ditambah 8I3 sama dengan 13. Yang ini saya harus kalikan 2 dulu ya, biar sama ya. Jadi ini min I2 ditambah 2I3 sama dengan 4. Saya harus kalikan 2. Jadi kenapa kalikan 2? Biar sama dengan yang ini. Min 2I2. Jadi ini kali 2 ya, kali 2 juga ditambah 4I3 dikali 2 juga sama dengan 8. Baru saya eliminasi. Nah, ketika mengeliminasinya, ini saya harus menjumlahkan supaya koefisien I2-nya menjadi hilang. Ini habis ya. Jadinya 12I3 sama dengan 21. Jadi I3 itu adalah 21 dibagi dengan 12. Jadi I3 itu adalah 1,75 ampere. Nah, sudah ketemu ya. Jadi I3 1,75. Sekarang kita mencari nilai I2 dan I1. Jadi saya bisa memasukkan ke sini minus I2. Jadi ini saya substitusi ya ke sini ya. Nah, ini saya tutup dulu biar ini. Nah, minus I2 ditambah 2 kali 1,75. Ini kan I3-nya sudah ketemu tadi. Sama dengan 4. Maka dari itu minus I2 ditambah yang ini hasilnya adalah 3,5 ya. Sama dengan 4. Jadi min I2 itu adalah 4 dikurangi 3,5. Hasilnya itu adalah 0,5. Jadi I2 itu adalah negatif 0,5 ampere. Nah, negatif itu artinya arahnya berlawanan ya. Nah, lagi satu belum kita temukan. Lagi sebentar saya jelaskan kalau negatif itu hasilnya artinya apa. Kemudian saya mencari I1. I1 adalah I2 ditambah I3. Jadi I2-nya harus dimasukkan sampai negatif-negatifnya ya. 0,5 ditambah ini 1,75. Hasilnya adalah 1,25 ya. 1,25 ampere. Nah, ini diingat I1-nya 1,25. Ini 1,75. Setelah itu yang ini negatif. Nah, kita kembali lagi. Kita lihat gambar di soalnya yang ini. Nah, sudah ya. Ternyata hasil perhitungan kita menunjukkan bahwa I1 itu tadi nilainya adalah 1,25 ampere. Nah, berarti benar ya ke kanan. Setelah itu I3 kita dapat tadi 1,75 yang tadi 21/12 itu. Nah, I2 ini tadi kita dapat negatif. Jadi saya perbesar dulu ya. Nah, ini tadi I2-nya kita dapat negatif. Berarti arahnya I2 itu sebenarnya ke arah berlawanan. Maka saya bisa menghapus arah yang ini dulu. Saya hapus ya. Saya hapus.
arahnya ke sini, nah ini arahnya berlawanan, sebesar 0,5 ampere. Nah, jadi sudah jelas ya. Nah, kalau kita cek kembali, di sini 1,25 masuk titik percabangan, 0,5 masuk titik percabangan. Kalau digabung jadinya 1,75 ya. Ini ditambah dengan ini hasilnya 1,75 ke bawah. Oke, jelas ya. Jadi seperti itu teknik untuk menghitung kuat arus pada rangkaian yang terdiri dari 2 loop dengan menggunakan hukum kedua dan hukum pertama Kirchhoff. Oke, jadi semoga membantu ya. Sekian, sampai jumpa di video-video berikutnya.